Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jumpa lagi ya bersama channel Segera Waras, yang mana di sini berisi tentang video tutorial atau cara bagaimana membuat bonsai, sahabat. Kali ini di hari libur ini semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan kewarasan, sahabat, sesuai dengan nama channel saya ini ya. Oke sahabat, ini saya buatkan video untuk kalian, semoga bisa memberikan manfaat ya bagi para pecinta bonsai. Saya juga bukan mengajari atau apa ya, ini sharing-sharing saja, namun ada sedikit pengalaman tentang apa yang telah saya kerjakan pada bonsai yang satu ini, sahabat. Pada video kali ini saya akan memberitahukan bahwa bagaimana cara untuk supaya mudah kita saat ingin tahu perkembangan daripada akar bonsai kita. Sekaligus nanti saya akan melakukan goresan atau membuat karakter supaya bonsai kita terlihat tua ya, sahabat. Karena bonsai itu salah satu diantaranya nilai yang kita pandang adalah nilai tuanya juga. Itu salah satu kriteria bonsai yang sudah matang ya, sahabat. Oke sahabat, cukup mudah jika kita punya satu bonsai di polybag ya, yang ukurannya dimana ini ukurannya berapa, 40 ya, 40 cm diameternya itu. Maka kita cukup ambil semuanya ya, dan tanpa harus membongkar seluruhnya, sahabat. Cukup kita bingkis saja plastiknya, dan sekira sudah bisa kita bongkar, lalu kita gunakan dengan grip atau ujung daripada sikat gigi yang sudah saya pakai untuk pembersih bonsai ya. Kemudian setelah itu baru kita sedikit bersihkan dengan jari tangan kita, karena jari tangan kita itu adalah alat yang paling efektif ya dibandingkan alat-alat yang lain, karena jari tangan itu memberikan satu perasaan yang kuat ya, sehingga tidak terjadi patah akar serabut ya, sahabat. Jadi pelan-pelan sekali, dan kemudian nanti saya akan coba siram jika sudah betul-betul sampai pada titik akar yang ingin kita review ya, sahabat. Begini caranya, sahabat, karena kekuatan air itu tidak sampai melukai akar, nggak kayak alat-alat yang lainnya ya, sahabat. Jadi cukup sekiranya sudah mentok sampai perakaran yang kita maksud, baru kita lakukan penyiraman dengan air. Caranya sedikit diangkat cereknya, saya ini kebetulan pakai cerek ya, jadi biar ada sedikit benturan dan pasir-pasir atau tanah-tanah yang menempel bisa langsung tersingkap. Dan kemudian saya lakukan pemotongan pada akar yang lebih dominan ya, dan jangan lupa cukup 1 atau 2 saja yang kita potong, jangan sampai seluruhnya. Karena apa? Karena untuk menjaga stabilitas cabang ya, karena selain akar, cabang juga sudah masuk pada tahap program, sahabat. Nah, untuk akar yang kita potong, usahakan kita cabut ya, jangan cuman potong kemudian dibiarkan di polybag selamanya, jangan ya, karena itu akar akan ikut menghabiskan nutrisi yang kita pupuk ke media ini ya, sahabat.
Jadi saat kita potong kemudian usahakan untuk dicabut dan dibuang ya, karena akar bonsai itu kalau kita potong saja kemudian dibiarkan tertanam, maka dia akan ikut terus menyerap nutrisi yang ada. Tentunya tidak bagus dong untuk pertumbuhan tanamannya. Oke, baiklah sahabat, dan ada satu akar yang kurang rapi, maka saya buatkan sulam dengan tali wiring sahabat, kawat wiring ya. Kebetulan di sini ada satu akar yang menyilang dan sekarang Seger Waras coba rapihkan. Oke sahabat, dan di sini saya tidak melakukan pemotongan pada serabut akar ya, karena masih dibutuhkan untuk pertumbuhan cabang dan ranting. Nah seperti itu. Jadi ketika kita memotong akar yang dominan, jangan lupa kita cabut sampai ujung-ujungnya ya. Jadi jangan sampai dibiarkan terus tertanam di polybag itu. Dan sekarang saya akan lakukan goresan untuk membuat karakter pada batang tanaman bonsai kita. Sebelumnya saya sudah lakukan goresan secara vertikal sahabat. Jadi goresan kecil dengan cara menyayat dari atas ke bawah dengan pisau yang tajam ya, secara lurus, secara vertikal. Nah setelah beberapa hari, dan kebetulan ada sekitar ya 1 minggu ya, dan lukanya pun sudah mulai kering. Sekarang saya coba perbesar luka itu dengan cara menggerakkan pisau dengan metode miring sahabat. Jadi menyamping ya, enggak secara lurus gitu ya, enggak secara tegak lurus, namun pisaunya kita usahakan miring ya. Jadi nanti goresannya itu lebih besar ya, tidak terlalu dalam juga, nggak apa-apa ya, nggak sampai mentok pada batangnya ya sahabat ya. Kita pelan-pelan saja biar tidak terjadi pembusukan pada batang. Sangat mudah sahabat, mudah-mudahan kelihatan ya, karena ini videonya tidak ada yang megang ya sahabat ya. Seperti itu. Ini akarnya cukup lumayan sahabat, cuman kurang besar saja ya, masih kurang besar. Enggak ada. Hanya kurang besar saja. Jadi masih tetap akar ini nanti akan ditimbun kembali. Dan ini untuk para pecinta bonsai, jangan sampai merasa bosan ya. Ya memang betul-betul hobi ya. Oke sahabat, ini pisau saya dapat pesan ya. Dapat pesan, kebetulan punya teman tukang pandai. Kemudian saya pesan 2 alat pisau untuk dibuatkan khusus sebagai penggores tanaman bonsai berkarakter. Harganya murah dan hasilnya tajam banget sahabat, dan batangnya keras banget ya ini ya.
batangnya, besinya keras banget. Dan setelah ini sahabat, saya akan lakukan satu perlakuan lagi yang mana itu penting banget ya. Jangan lupa terus tonton sampai akhir biar tidak gagal paham sahabat. Jangan sampai kok masalahnya ini musim hujan juga ya. Jadi setelah kita lakukan penggoresan seperti ini, tentu perawatannya pun perlu kita jaga ya, karena kesehatan bonsai justru itu paling utama. Karena kalau nggak sehat ya gimana mau tumbuh ya sahabat. Prosesnya sangat mudah, karena sancang itu tidak sama dengan tanaman yang lainnya. Sancang itu kulitnya itu lembek banget ya, jadi rentan. Sedikit aja ketempelan ujung pisau itu langsung aja sereset gitu sahabat. Makanya saat kita lakukan pruning, kita gunting bagian ranting-ranting atau cabang yang kecil-kecil itu enak banget itu, termasuk akarnya juga. Kalau kita gunting itu tes jadi kayak stik gitu sahabat. Atau irisan kentang kecil-kecil yang kita goreng kemudian kita makan itu keras gitu. Itu bonsai sahabat, itu bonsai, itu karakter daripada bonsai sancang. Beda dengan ficus itu termasuknya tanaman yang sulit dipotong pakai gunting, itu bagian akarnya. Jadi kulitnya itu keras. Kalau ficus itu bagian kulitnya keras sehingga saat kita gunting itu nggak mau langsung putus enggak. Tapi biasanya batang dalamnya itu tulangnya putus tapi kulitnya masih tetap nyambung gitu. Jadi hasil potongannya itu kurang bagus, harus didobel pakai cutter atau pakai silet gitu ya, biar lebih rapi. Tapi kalau sancang enggak, pakai gunting saja udah tes sahabat. Dan jangan lupa sahabat, setelah semua sudah cukup, cara kita mengukir, memperlakukan supaya batangnya terlihat berkarakter dengan goresan-goresan yang ini saya ada gurunya ya sahabat, ada gurunya, nggak seenak sendiri gitu ya. Jadi ini aman ya sahabat. Kemudian kita lakukan oles-oles obat kambium seadanya ya. Murah dan tidak bayar ini. Ini kalau kita tanam ini satu gerombol lidah buaya udah nanti tumbuh anakannya banyak banget ya sahabat. Jadi nggak usah beli kambium kalau memang nggak ada. Tapi kalau memang butuh ya kita beli salep kambium ya, itu akan lebih baik karena sudah diproses dan pembuatnya tentu lebih berpengalaman. Dan saya ini lakukan dengan lidah buaya saja sahabat. Kita baluri seperti ini. Nah, yang sudah sukses ya, artinya kambium cepat menutup kembali. Oke sahabat, kiranya itu saja yang saya syuting, mudah-mudahan bermanfaat. Dan